Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman bagi yang dengerin. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan atau ya bisa dibilang sedikit bercerita tentang sejarah filsafat ilmu. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian dari filsafat sendiri, kemudian tentang apa-apa itu yang disebut sebagai filsafat. Nah, sekarang kita belajar sejarahnya. Kita mulai dari sebuah kutipan dari kata-kata Socrates yang berbunyi, kehidupan yang tak teruji adalah kehidupan yang tak bernilai. Untuk maknanya nanti silakan teman-teman tafsirkan sendiri, karena kayaknya kata-kata ini cukup amat sangat menusuk sekali karena dengan Socrates bilang seperti ini, seolah-olah kayak dunia itu adalah tempat untuk kita menguji sesuatu. Karena kan sering kan kita kalau misalkan kayak uh, melalui hari-hari itu kan kita pasti sering trial dan error dalam melakukan sesuatu. Karena biasanya tidak mungkin ada sesuatu yang sempurna sebelum dicoba dan itu salah. Nah, seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke zaman-zaman yang sudah dirumuskan yang sudah disusun oleh beberapa penulis di buku-buku mereka. Nah, untuk filsafat ilmu sendiri sebenarnya yang umum itu ada lima perkembangan zaman. Meskipun sebenarnya di dalam Yunani sendiri itu ada zaman uh, zaman purba terdahulu, ketika zaman batu, kemudian ada zaman Yunani kuno, ada zaman Yunani yang biasa, kemudian dilanjutkan abad pertengahan. Di abad pertengahan pun ada beberapa fase, kemudian Renaissance, kemudian modern dan kontemporer. Nah, eh, kita mulai dari yang pertama, dari zaman Yunani. Nah, pada saat ini Yunani adalah tonggak kelahiran filsafat ilmu dan juga kiblat dari segala ilmu. Pada abad kelima sebelum Masehi, seorang sofis di Yunani menanyakan kemungkinan reliabilitas dan objektivitas ilmu. Nah, kalau kita uh, paham dan mengerti bagaimana sejarah umat manusia, bagaimana manusia itu berkembang mulai dari instingnya yang hanya berburu, kemudian mereka mulai ada pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu. Nah, itu dimulai dimulai dari, emang tidak melulu Yunani. Ada beberapa zaman, ada beberapa peradaban seperti Mesir, kemudian seperti Arab dan banyak yang lainnya. Nah, kalau teman-teman pernah baca sebuah buku, ada buku bagus banget, ada buku bagus sekali yang judulnya Sapiens. Itu tentang riwayat singkat umat manusia yang ditulis oleh novel Yuval Noah. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau misalkan ada waktu, itu rekomendasi banget lah untuk dibaca. Nah, saya mulai dari yang pertama. Itu dulu jauh sebelum Thales of Miletus itu lahir, sebenarnya manusia itu awalnya itu kan eh, kemampuan otaknya atau kemampuan berpikirnya itu kan dibuat untuk hal-hal yang digunakan untuk hal-hal yang bertahan hidup, seperti misalkan berburu, bagaimana cara eh, menanam, bagaimana cara mengumpulkan bahan makanan. Nah, di zaman dulu kan orang-orang berfokus pada itu. Kemudian setelah berlangsungnya hal tersebut, populasi manusia sudah mulai semakin banyak, semakin
semakin membludak pada zaman itu, akhirnya timbul pikiran bagaimana cara untuk menggabungkan manusia-manusia yang lain. Karena kalau kita pikir, ketika zaman dulu kan nggak ada yang namanya kayak berkumpul kemudian kayak diskusi bareng itu. eh, Ketika zaman batu itu belum ada, cuman mereka itu berpikir gimana caranya menggabungkan beberapa elemen dari masyarakat untuk bisa terus hidup dan maju. Akhirnya timbullah kepercayaan atau biasa yang disebut animisme, kepercayaan terhadap benda-benda mati atau nenek moyang. Jadi manusia disatukan oleh hal tersebut. Manusia disatukan oleh bagaimana nenek moyang itu setuju akan apa yang dilakukan oleh kita, oleh manusia pada zaman itu, bagaimana manusia memandang apakah pohon ini setuju atau tidak ketika dia ditebang. Nah, itu animisme animisme sorry sorry animisme semacam itu kan muncul dulu, itu banyak, dan dulu yang menggabungkan manusia emang animisme itu. Sehingga akhirnya pada abad 600 sebelum Masehi ada seorang yang bernama Thales of Miletus. Dia itu adalah seorang yang pertama kali di sini tuh yang tercatat lah. Kalau uh, kita kalau kita pikir-pikir, mungkin ada ratusan bahkan puluhan orang yang ada puluhan bahkan ratusan orang yang berpikiran, ya mungkin berpikir mulai beralih dari animisme ke hal yang lebih konkret. Tapi yang tercatat itu kan Miletus, yang tercatat adalah Thales of Miletus, seperti itu sendiri. Nah, eh Miletus mulai ini menyaksikan tentang banyak hal, tentang animisme tentang kepercayaan terhadap arwah-arwah itu. Jadi Miletus ini mulai mempertanyakan alam kosmik, seperti itu. Jadi kemudian setelah dia kontemplasi, kemudian dia merenung di bawah pohon, melihat aliran air, melihat bagaimana air tersebut menjadi sumber kehidupan bagi bumi, akhirnya tercetus dalam pikirannya. Kayaknya semuanya itu adalah berawal dari air, yang mana nanti akan berakhir ke air juga. Nah, ini adalah sebenarnya sebuah terobosan. Kalau zaman dahulu kan ini adalah apa ya? Semacam pemikiran yang berbeda daripada masyarakat pada umumnya. Kita kan tahu bahwa eh, pemikiran yang berbeda itu adalah pemikiran yang kadang dianggap tidak benar oleh masyarakat. Jangankan kayak kita sekarang nih, misalkan kita punya perbedaan pendapat di salah satu kelompok tertentu, pasti kan kita kayak jadi semacam tidak itu loh, eh, tidak dibenarkan gitu. Nah, Thales pada zaman itu berani untuk berpikiran seperti itu, berpikiran di luar dari kebiasaan orang-orang pada zaman itu. Nah, ini yang membuat eh, pemikiran-pemikiran nanti akan terus berkembang gitu. Kemudian kita lanjut kepada Pythagoras of Samos. Sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya kurun waktu 100 tahun setelah masa dari Thales sendiri. Nah, sebenarnya banyak, ada filsuf yang bilang bahwa penciptaan alam itu terdiri dari api, kemudian ada yang bilang dari tanah dan lain sebagainya. Namun di sini saya akan menerangkan tentang Pythagoras saja. Nah, Pythagoras ini pemikirannya cukup unik gitu. Dia percaya bahwa ahli matematika kan, dia percaya bahwa seluruh
seluruh jagat raya ini tuh terbentuk karena bilangan-bilangan tertentu. Nah, mungkin kalau teman-teman paham, sebenarnya kan matematika sendiri itu adalah ilmu pasti. Ilmu yang kalau misalkan benar ya benar, kalau misalkan salah salah. Nah, ada sebuah pertanyaan yang kayak matematika itu adalah ilmu yang ditemukan atau ilmu yang dibuat. Jawabannya adalah ilmu yang ditemukan. Karena nggak mungkin uh, ilmu matematika itu dibuat. Karena ketika ada misalkan ada penjumlahan 1 tambah 1 itu pasti 2. Itu bukan dibuat karena memang sudah ada sebelum kita tahu, cuman akhirnya kita tahu hal tersebut, kita temukan. Nah, kita temukan bukan dibuat. Beda seperti hal-hal yang eh, ilmu-ilmu yang kita buat seperti itu. Berbeda. Kayak misalkan kalau ilmu-ilmu yang kita buat kan selalu punya banyak sanggahan, akan ada banyak perubahan dan lain sebagainya. Nah, di situ Pythagoras eh, uniknya sudah berpikiran seperti itu. Di saat semua orang pada zaman itu masih berpikiran tentang nenek moyang, banyak berpikiran tentang menyembah menyembah pohon, eh menyembah-nyembah benda mati atau hal-hal yang mistik gitu. Nah, Pythagoras bisa keluar dari situ. Nah, manusia yang kita ambil kan ilmu dari Pythagoras sendiri kan ini. Dia berani untuk keluar dari kebiasaan uh, orang-orang pada zaman itu. Nah, kemudian ada yang namanya Demokritos. Demokritos sebenarnya sama. Dia itu menyatakan bahwa segalanya itu terbentuk dari atom. Segalanya itu tersusun dari atom-atom kecil yang kemudian membentuk membentuk suatu bentuk seperti kita, kemudian seperti pohon dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya alam semesta itu adalah satu, maksudnya terdiri dari atom-atom dan atom-atom tersebut jumlahnya pas. Hanya saja nanti ketika dia mulai menghilang, ketika manusia mati, atom-atomnya akan melayang kemudian akan membentuk sesuatu yang baru yang sama sekali berbeda. Itu pada zaman itu Demokritus sudah berpikiran seperti itu. Kemudian masuk ke zaman Socrates. Zaman Socrates ini adalah zaman keemasan dari Yunani sendiri. Ada tiga, mungkin teman-teman sudah sering atau bahkan sudah sering mendengar tentang kehebatan dari ketiga filsuf terkenal ini. Socrates, kemudian ada Plato, kemudian ada Aristoteles. Nah, Socrates sendiri itu kan dikenal sebagai sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. Jadi Socrates ini adalah pemikir. Kalau teman-teman uh, pernah melihat patung gitu kan, pernah melihat patung sebuah filsuf, itu kan mesti uh, bentuknya itu sangat unik sekali, maksudnya sangat uh, menjelaskan seseorang tentang berpikir, seseorang ketika berpikir, yang mana tangan itu ada di dagu, kemudian dia melihat ke bawah dan memikirkan sesuatu seperti itu. Nah, Socrates sendiri ini pada zaman itu Socrates dikenal sebagai cendekiawan yang kritis akan banyak hal. Salah satu yang terkenal, salah satu yang saya paling ingat dari Socrates itu adalah tentang kebenciannya terhadap demokrasi. Nah, menurut Socrates sendiri, demokrasi adalah demokrasi adalah bentuk pemerintah yang tidak berguna karena ketika di dalamnya itu uh, terisi oleh orang-orang yang korup, maka akan menjadi
seolah-olah demokrasi itu benar. Kalau misalkan kita ada diktator gitu misalkan, kita tahu bahwa dia salah dan dia itu kejam dan lain sebagainya. Berbeda dengan yang namanya demokrasi. Demokrasi itu kalau misalkan orang-orangnya korup menurut Socrates, dia kan menjadi seolah-olah persetujuan bersama, seolah-olah ini adalah yang terbaik bagi masyarakat. Akhirnya Socrates sendiri uh, pernah disebutkan uh, menyebarkan ajaran sesat. Akhirnya dia kan diracun, dan sebelum diracun kan ada voting dulu, voting secara demokrasi. Akhirnya dia mati di situ. Dia mati karena meminum racun, yang mana sebenarnya bisa dia itu menghindar di situ, cuman dia bersikeras minum racun tersebut untuk memberitahukan bahwa kebenaran akan selalu terlihat. Makanya makanya dia meminum racun tersebut. Nih lihat nih, kalau misalkan uh, demokrasi yang kalian junjung tinggi itu seperti ini jadinya. Akhirnya dia mati. Akhirnya dia, ya, timbullah banyak-banyak tulisan dari Plato tentang Socrates sendiri. Nah kemudian Plato. Nah Plato itu mulai uh, filsafat kan mulai berkembang banyak sekali, banyak banget di situ. Akhirnya kan ilmu itu mulai dipelajari oleh masyarakat pada zaman itu. Plato sendiri kan sempat membuat seperti akademi, seperti kampus-kampus kalau zaman sekarang gitu, seperti sekolah-sekolahan di mana uh, dia tuh punya banyak murid, dia punya banyak anak-anak yang diajari. Nah Plato sendiri kan punya teori tentang ide, yang mana ide itu adalah gambaran dari refleksi hal yang nyata. Maksudnya apa yang kita lihat sekarang itu menurut menurut Plato itu hanya refleksi dari apa yang sebenarnya terlihat, apa yang sebenarnya dunia ideal itu ada. Plato itu pernah menanalogikan sebagai kita tuh makhluk gua. Apa yang terlihat pada dinding goa itu adalah kita melihat ide itu sendiri. Padahal sebenarnya ide yang terpantul pada dinding cahaya atau gambaran kita yang terpantul pada dinding itu uh, adalah apa namanya, dunia. Jadi bukan sebenarnya kita, seperti itu. Nah itu Plato. Berkembanglah ilmu kan di situ, di akademi Plato, mulai banyak tulisan, mulai banyak filsuf yang terdokumentasikan. Sebenarnya kan Socrates sendiri itu kan bukan dia sendiri yang menulis tentang teori-teorinya, tentang pemikiran-pemikirannya, melainkan adalah Plato. Makanya kan sempat ada kebingungan di sini, para sejarawan tuh kan menganggap apakah Socrates ini nyata atau hanya gambaran dari Plato saja. Nah itu yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Kemudian masuk ke Aristoteles atau bisa dikenal sebagai Aristoteles. Nah ini adalah mulai dari Plato sendiri. Nah ini uh, mulai berkembang logikanya, mulai berkembang tentang logik sendiri, dimana yang uh, teori dari pemikiran dari Aristoteles sendiri adalah logika deduktif, dimana logika ini tuh bersifat ke umum. Nah deduktif sendiri tuh kan kita mencoba untuk menyimpulkan dari hal-hal yang hal-hal yang umum dulu baru kembali ke yang khusus. Nah ini sebenarnya adalah bentuk logika yang perkembangan ilmu yang amat sangat terobosan sekali pada zaman itu, karena kan kalau kita melihat ilmu deduktif ini
logika deduktif ini sebenarnya sangat membantu untuk menjelaskan sesuatu. Misalkan kayak yang saya ingat dulu adalah yang contoh sederhana itu adalah semua orang akan mati. Agus adalah seorang semua manusia akan mati. Agus adalah seorang manusia, maka Agus nanti akan mati. Nah, itu adalah logika deduktif yang mana uh, logika ini amat sangat membantu sekali gitu dalam perkembangan ilmu pada zaman itu, karena mereka akan apa namanya tidak perlu mencari tahu kebenaran tentang saat yang khusus-khusus saja. Misalkan si Agus, kemudian si Murti, kemudian si uh, siapa lagi, banyak lah buat nama-nama orang gitu kan. Daripada uh, neliti tentang satu-satu itu, mending kan langsung di generalisir saja, yang mana dari khusus dulu manusia, si Agus, kemudian si Murti, kemudian Saiful itu adalah manusia, maka uh, kesimpulannya dia akan mati seperti itu. Nah, itu adalah logika yang sampai sekarang dipakai. Sampai sekarang itu dipakai banget. Di psikologi juga ya beberapa hal emang kebanyakan dimulai dari logika deduktif ini. Yang mana kan kemudian segala bentuk segala bentuk segala bentuk dapatan dari beberapa penelitian kan langsung digeneralisirkan atau diberikan bahwa kita tuh akan demikian juga, seperti itu. Seperti misalkan Freud kan, misalkan dia meneliti tentang anak kecil gitu, yang mana uh, pemikirannya tentang si kompleks dan lain sebagainya. Akhirnya kan setiap manusia atau orang-orang ralat cuy bukan, itu induktif kayaknya, sorry. Ya kita deduktif, ya itulah logika deduktif induktif lah istilahnya gitu yang dipakai sampai sekarang. Saya rasa teman-teman pasti paham lah apa itu deduktif, ada apa itu induktif, seperti itu. Nah, kita masuk ke zaman kedua, zaman abad pertengahan. Wah, kita udah 20 menit dan kita masih ada di zaman kedua. Zaman pertengahan itu adalah zaman dimana pemikirannya adalah di balik keteraturan dan ketertiban alam semesta ini pasti ada yang mengendalikan, yaitu Tuhan. Kebenaran mutlak ada pada agama. Kebenaran berpangkal pada aksioma bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang dari yang tidak ada. Creation ex nihilo. Nah, sebenarnya di abad pertengahan ini tuh yang paling menonjol itu adalah pengekangan ilmu. Ilmu sendiri yang awalnya bebas, yang mulanya berusaha didobrak oleh filsuf-filsuf dahulu itu yang berpikiran tentang banyak hal, kemudian akhirnya dipersempit kembali di zaman abad pertengahan ini, yang mana pemikirannya itu harus logis secara agama. Nah, kebetulan pada zaman itu agama yang besar itu adalah agama-agama Kristen, agama-agama Katolik, Katolik gitu. Nah, nah untuk di abad pertengahan ini sebenarnya semua semua pemikiran dari manusia itu dikekang lah. Maksudnya kalau misalkan tidak sesuai dengan gereja, kalau tidak sesuai dengan agama, dia bakalan dihukum berat gitu. Kalau teman-teman pernah uh, melihat apa namanya, film-film zaman dahulu, zaman-zaman abad pertengahan, pasti banyak hal yang didasari oleh hukum-hukum gereja, banyak hal-hal yang
banyak orang-orang yang tidak mau berpikiran tentang sesuatu yang lain, yang mana kalau misalkan mereka berpikir tentang segala hal yang di luar gereja, dia bakalan dikatakan murtad, dikatakan kafir gitu. Nah, kafir sendiri itu bukan seperti sekarang, misalkan kafir kayak dibiarin gitu. Kalau zaman dulu kafir itu adalah bentuk apa namanya, manusia yang ini, yang harus dibunuh gitu, yang harus dibinasakan seperti itu. Nah, itu zaman abad pertengahan dulu. Dikunci lah, kata kuncinya ini, dikunci oleh agama, dikunci oleh gereja. Kemudian kita masuk ke zaman yang ketiga, zaman Renaissance. Zaman Renaissance sendiri itu mulai sebagai era kebangkitan. Itu mulai bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan yang ditandai dengan melemahnya kekuatan Islam dan terjadinya perpindahan kiblat keilmuan yang dari dunia Islam ke Eropa, atau ya bisa dibilang juga dari dunia Kristen ke dunia yang mulai bebas ini. Nah, manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atau hasil usaha dengan usaha sendiri, tidak didasarkan campur tangan ilahi. Nah, kita tahu kan pada zaman ini manusia tuh udah mulai berpikiran tentang dirinya sendiri, apa yang dia bisa gitu. Kalau teman-teman pernah lihat film sebuah series dari barat itu judulnya Viking, di mana letak adanya itu tuh ada di zaman Renaissance sendiri, yang mana ada sebuah tokoh di Viking sendiri. Kalau teman-teman tahu, Viking itu adalah kelompok seperti penjelajah gitu. Dia itu hidupnya untuk ekspansi, seperti ngebunuhin kampung, kemudian merampas barangnya, yang mana itu adalah kekuatan yang mereka punya, itu adalah dari si apa namanya, dari Tuhannya sendiri, yang pada zaman itu terkenal sama mitologi Nordik, seperti Odin, Thor, kemudian Loki dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ada seseorang yang cukup unik. Dia tidak terlalu percaya akan kekuatan yang diberikan oleh dewa-dewa itu. Dia percaya bahwa segala sesuatu itu adalah usahanya sendiri. Dia mulai bisa bertindak di luar dari keinginan-keinginan dari ilahi sendiri. Sampai pada suatu saat dia itu bertemu sama seorang Kristen, seorang pemuda yang tidak dia bunuh karena dia tahu bahwa pemuda ini tuh punya ilmu yang banyak. Nah, yang unik di sini dari salah seorang Viking ini adalah dia itu ingin belajar banyak hal tentang dunia. Dia tidak ingin terpaku pada hal-hal tentang ilahi, hal-hal tentang dewa-dewa yang ia anut. Dia pengen belajar, memperluas apa keilmuannya. Nah, akhirnya dia dapat seorang Kristen, yang mana Kristen tersebut, anak tersebut sebenarnya ini eh awalnya taat, kemudian akhirnya dia melihat dunia luar, dia melihat ada kepercayaan lain, dia melihat tentang sesuatu yang di luar keilahiannya gitu. Akhirnya dia mulai berpikirnya di luar dari dogma gereja. Kemudian setelah selang berapa lama, akhirnya dia bertemu dengan seorang di Inggris sendiri. Ini latar belakangnya kan antara Norwegia dan Inggris gitu. Nah, di situ kan ada semacam seorang raja yang dia itu cendekiawan sekali. Dia itu berusaha untuk tetap memegang dogma gereja, tapi dia di sisi lain hatinya itu berkata bahwa dia tidak ingin percaya. Akhirnya banyak hal yang terjadi, seperti misalkan
dia itu mulai percaya pada bangsa Viking sendiri. Orang orang Inggris Raja Inggris ini mulai percaya pada hal-hal yang hanya eh, bahwa keberhasilan itu hanya bisa diambil atau bisa dicapai oleh kemampuan manusia sendiri gitu. Nah, pemikiran-pemikiran macam ini kan sudah mulai mendongkrak pada abad pertengahan sendiri. Jadi dogma-dogma gereja itu mulai dilupakan, udah mulai kita mulai berpikir secara logis gitu. Nah, di sini ada beberapa tokoh, ya mungkin salah satunya adalah Roger Bacon. Menurut beliau bahwa pengalaman empirik menjadi landasan utama di awal dan di ujian akhir bagi semua ilmu pengetahuan. Nah, kalau teman-teman pernah membaca buku tentang filsuf dan buku tentang sejarah filsafat, mungkin akan bertemu dengan uh, aliran empiris, uh, aliran realistik, aliran apa gitu. Pokok alirannya itu lawannya dari pengalaman, ada yang dari pikiran gitu. Nah, di sini tuh kita mulai empirik, mulai objektif menilai sesuatu gitu, yang mana kita tidak bisa didasari oleh pemikiran pribadi saja. Kita harus benar-benar melihat ilmu apa ya, perkembangan ilmu di zaman itu kan kita harus benar-benar melihat buktinya dari apa yang benar tampak gitu, bukan dari omongan-omongan, bukan dari mitos-mitos, bukan dari gereja-gereja dan lain sebagainya. Kemudian Kopernikus, pada zaman itu kan semua orang masih percaya bahwa kita itu adalah pusat dari dunia, bahwa uh, matahari, bulan, dan planet-planet lain itu mengelilingi kita. Cuman pada zaman Kopernikus ini um, beliau mulai paham, dan beliau membuktikan bahwa ternyata ada semuanya itu mengelilingi matahari, nah, sebagai pusatnya. Kemudian ada Galileo Galilei. Nah, sama seperti Kopernikus sendiri, ini kan ahli astronomi. Dia berpendapat bahwa segala hal itu kan, bahwa bintang-bintang dan lain sebagainya itu memantulkan cahaya, tidak tidak bercahaya sendiri. Kemudian kita masuk ke zaman keempat, modern. Nah, zaman modern ini mulai muncul pembahasan epistemologi, kemudian rasionalis. Oh ya, tadi lawannya empiris itu rasionalis, lupa. Nah, Descartes itu ada orang yang pertama kali memperkenalkan metode sanksi dalam investigasi terhadap ilmu pengetahuan, disebut sebagai bapak filsafat modern dan melahirkan aliran rasionalisme. Nah, gini, uh, pada zaman keempat ini, zaman modern ini, orang-orang kan uh, mulai menyaksikan banyak hal, mulai mempertanyakan metode empirik. Katakanlah kita metode empirik ya. Kita tahu bahwa segala itu, kita percaya kalau empirik itu adalah metode yang pasti benar karena objektif kan. Kita bukan bilang si A itu jelek karena pikiran kita, cuman karena kan apa yang kita lihat di situ tampaknya begitu, secara objektif begitu. Nah, Descartes ini kan mulai berpikiran bahwa kayak masa sih gitu, menyaksikan banyak hal. Makanya kan ada quotes yang amat sangat dalam banget dan dikenal sampai sekarang, yaitu cogito ergo sum. Nah, aku berpikir maka aku ada. Nah, itu dia. Nah, di sini kan Descartes kan metode sanksinya itu adalah uh,
percaya bahwa kita tuh harus bener-bener ini sanksi terhadap banyak hal gitu. Sanksi itu ragu ya, bukan sanksi hukuman. Sanksi di sini meragukan banyak hal gitu. Masa iya sih seperti ini? Ah, yang bener. Jangan-jangan ini salah, jangan-jangan itu salah. Nah, itu adalah pintu dari kita berpikir gitu. Kalau kita misalkan langsung percaya, oh seperti ini, ya udah, selesai kan di situ. Kalau misalkan kita sanksi, ah masa iya sih seperti ini, kita mencari hal yang kebenarannya. Apakah kebenaran tersebut tidak ada tandingannya? Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita dapat kebenaran, kemudian ah masa ini benar sih. Nah, kita cari yang lain kemudian untuk memperkuat kebenaran sendiri. Nah, metode sanksi ini kan eh, amat sangat apa ya? Penting gitu. Kalau dalam Islam sendiri kan manusia itu nggak bakalan dosa, nggak bakalan dosanya nggak dihitung banyak kalau misalkan dia nggak tahu, atau bahkan nggak dihitung gitu kalau misalkan dia nggak tahu. Tapi kalau dia tahu, nah eh mungkin dia akan berdosa ketika tidak melaksanakannya, tapi pahalanya akan berlipat ganda seperti itu. Makanya kan keilmuan sendiri itu kan, Islam sendiri kan sangat menjunjung tinggi eh, iman yang didasari oleh ilmu gitu. Gak cuman iman doang gitu, tapi di situ ada ilmu. Gak cuman sholat doang, di situ ada tata cara sholat, mengetahui gimana sholat. Saya teringat sama yang yang dikatakan oleh ustadz saya dulu, bahwa manusia itu kalau misalkan sholat tanpa berpengetahuan itu pahalanya 1. Kalau misalkan dia sholat dengan berpengetahuan pahalanya 1000. Jadi 1000 orang tidak berilmu itu dibandingkan 1 orang sholat yang berilmu, dia bakalan rata seperti itu. Nah, di sini kan filsafat kan perkembangan ilmu sendiri kan udah mulai ini kan, mulai pada tahap meyakinkan gitu, meyakinkan kita gitu. Akhirnya kan eh, timbul nanti bakalan ada di era kontemporer gitu. Nah, mungkin di sini ada Isaac Newton. Mungkin teman-teman udah paham ya tentang Newton sendiri, bahwa tentang penemu gravitasi, pengikutan kalkulus dan optika. Kemudian Charles Darwin gitu. Mungkin teman-teman ada beberapa teman-teman yang mungkin agak menolak tentang keberadaan Darwin karena tentang teori evolusinya yang sudah dibuktikan tidak benar gitu. Tapi teman-teman jangan lupa bahwa Charles Darwin ini adalah ilmuwan yang amat sangat berpengaruh sekali terhadap ilmu evolusi gitu. Mungkin emang benar teori tentang manusia berawal dari monyet, tentang benda mati yang bisa menciptakan makhluk hidup. Dulu kan sempat ada heboh kan, dimana sebuah lumpur itu bisa mengeluarkan kata gitu, yang mana kalau misalkan sekarang kan udah dibuktikan bahwa itu tidak benar. Kemudian yang kayak daging, ketika dia dibiarkan busuk kemudian dia menim, uh, menim, menimbulkan atau membuat binatang lain gitu, seperti larva dan seperti ulat dan lain sebagainya, kan itu udah dibuktikan salah. Cuman Charles Darwin ini kan punya teori tentang struggle of life gitu, dimana manusia itu nggak hanya manusia, segala bentuk kehidupan di dunia ini kan mengikuti aturan tertentu, berjuang untuk uh, survive di lingkungannya. Seperti misalkan burung pelatuk gitu misalkan. Kenapa dia paruhnya mulai tajam? Karena dia secara dari nenek moyangnya mencoba untuk mematuk pohon, kemudian mencari makan di dalamnya. Kemudian akhirnya secara genetik dia mulai berevolusi, mulai paruhnya mulai tajam. Manusia juga kan ada yang berevolusi juga dari zaman
zaman terdahulu kan manusia itu mulai menyesuaikan dengan lingkungannya. Ketika manusia itu ada di panas kan biasanya mulai ini, dia itu uh, sel-sel kulit penahan panasnya kan mulai keras gitu, karena untuk melindungi dari panas sendiri dan lain sebagainya. Banyak teori evolusi yang sebenarnya amat sangat terobosan sekali untuk ilmu kontemporer saat ini dari Charles Darwin. Kemudian zaman kelima, zaman kontemporer. Di abad ke-20, ilmu dipandang sebagai hasil karya penelitian murni. Hampir semua penelitian dilakukan oleh para ahli yang dilatih dengan sangat ketat, bekerja secara total dalam lembaga-lembaga khusus, komunitas para ilmuwan yang diorganisir berdasarkan disiplin atau kebangsaan, menikmati otonomi yang tinggi dan memutuskan tujuan, standar penelitian, serta pemberian imbalan pada anggotanya. Nah, ilmu pada zaman kontemporer ini sudah mulai khusus gitu, udah mulai ada perbidangnya. Kalau dulu kan masih zaman Yunani itu kan masih umum banget, nggak ada yang namanya ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu ini, ilmu itu digabung menjadi satu, jadi filsafat sendiri. Karena kan setelah terus berkembang ilmu filsafat ini kan pecah pecah jadi ada beberapa bidang. Di kontemporer sendiri kan ini mulai sesuatu yang khusus gitu. Fisika, kimia. Orang ahli fisika ya udah fisika, orang ahli kimia ya udah kimia. Karena kalau misalkan tidak khusus seperti itu, akan cenderung nanti bakalan bertabrakan gitu. Kalau misalkan teman-teman yang ahli fisika gitu, misalkan dia belajar tentang hukum gitu kan, agaknya kurang ini, mungkin akan terjadi banyak miss gitu di situ, di hukum sendiri kalau misalkan ahli fisika bermain di situ. Makanya kan di kontemporer sendiri kan mulai dikelompokkan gitu, bidang-bidang itu mulai dikelompokkan, karena dengan begini bertujuan agar ilmu sendiri bisa benar-benar dijelaskan secara baik, tidak secara umum gitu. Nah akhirnya kalau misalkan sudah seperti ini kan kita tahu kita kemana. Kalau misalkan kita bingung tentang sebuah hitung-hitungan, kita tahu kita harus kemana ketika kita sedang depresi. Kita tahu kita harus kemana ketika sedang punya masalah tentang hukum, tentang perpajakan dan lain sebagainya. Kita tahu kita harus kemana ketika kita harus ada masalah tentang sesuatu gitu. Ada bidang-bidangnya sendiri karena sudah tidak umum gitu. Nah, ilmu pada zaman ini kan udah mulai benar-benar baik lah, udah mulai benar-benar ahli. Karena memang kalau zaman ini kan harus benar-benar ahli di bidang itu. Kalau misalkan nggak itu bakalan disangsikan, karena kan biasanya satu ilmuwan itu kan punya banyak penelitian tentang ilmu yang digelutinya gitu. Fisika ya fisika gitu, nggak mungkin dia ilmu fisika kemudian dia meneliti tentang biologi, kemudian meneliti tentang komputer dan lain sebagainya, kan bukan di bidangnya. Jadi dengan adanya ilmu secara per bidang ini bakalan uh, lebih menuju ke kebenaran sendiri seperti itu. Nah, baiklah, terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin. Itu adalah sekilas tentang sejarah filsafat ilmu sendiri. Mungkin banyak yang terlewat atau ada beberapa hal yang belum saya jelaskan. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan, nggak apa-apa. Sangat terbuka sekali oleh pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.